Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Ansari dari kelas visioner. Di sini saya ingin mempresentasikan ujian praktik data science. Penjelasannya yaitu studi kasus IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. 5 karakter untuk project cycle ini yaitu yang pertama problem scoping, yang kedua data acquisition, yang ketiga data exploration, keempat modeling, dan kelima evaluation. Penjelasan tentang problem scoping yaitu indeks pembangunan manusia IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Beberapa penduduk masih banyak yang memiliki IPM di bawah yang belum terpantau pemerintah untuk melakukan pembangunan. Untuk mengatasi masalah tersebut, diharapkan penduduk mengirim data untuk nilai IPM, dan untuk penduduk yang memiliki IPM di bawah akan lebih diperhatikan dalam pembangunan. Dan untuk data akuisiannya, data yang digunakan dalam menyelesaikan masalah IPM ini adalah data penduduk yang sudah dirangkum dalam dataset sebanyak 2196 data. Pada dataset ini memiliki beberapa fitur dan sebuah target, yaitu indikator IPM. Dan ini adalah data exploration, memvisualkan data yang tersedia dalam mengeksplor data IPM ini. Selanjutnya modeling, menyederhanakan kumpulan data rumit karena menekankan pada data apa yang dibutuhkan dan apa yang dilakukan. Dalam modeling ini menggunakan Scalarian tree, terus mengimport decision tree classifier. Dan di bagian training set score-nya yaitu 0,99 dan test set score-nya yaitu 0,94. Dan untuk evaluation-nya hasil skor akurasi dan model decision tree maupun random forest cenderung sudah baik karena selisih akurasi antara dataset dan data trennya yaitu kurang dari 5%. Jadi di sini menggunakan form scalarian matrix mengimport completion matrixnya dan nge-print completion matrix dari model decision tree dan menghasilkan jumlah pada model decision tree. Dan di sini saya akan menjelaskan demonya. Dan di sini adalah demonya tentang problem scoping tadi itu yang saya jelaskan di PPT, dan ini adalah data acquisition-nya. Yang pertama yaitu import pandas seperti SPD seperti biasa, dan import Sherborne SNS, dan di sini from google.collect import files yaitu mengupload files CSV-nya. Nanti akan ada perintah untuk mengupload filenya di sini. Kalau sudah terupload maka akan tertera di sini. Dan untuk memasukkan agar terbaca yaitu df sama dengan vd.read.csv, masukkan nama yang sesuai pada kolom CSV sini, maka akan terbaca data yang ingin kita tampilkan. Dan untuk df subscript-nya juga dimunculkan, dan ini data exploration-nya. Data yang digunakan dalam pelatihan model harus sudah sesuai dengan ketentuan seperti tipe data yang sudah numeric, tidak ada nilai 0, dan semua fitur harus ada hubungannya dengan target. Jadi di sini penguploadan foto visualnya ini
menyertakan fotonya. Dan di sini menggunakan SNS Scarlet Plot untuk menghasilkan tabel pada halaman nama sekolah untuk X-nya dan Y-nya rata-rata lama sekolah, yaitu untuk biru high, warna orange normal, hijau very high, dan untuk merah low. Dan ini data dari dua hasil tadi, yaitu high mencapai 800 dan yang normal mencapai 1200. Depth info ini untuk memberitahu untuk memory usage-nya telah bertambah menjadi 85.9 KB. Dan tanda seru VIP install course ini untuk penambahan installing perintah. Dan sini df is null sum, yaitu data sudah bersih dari nilai 0 dan setiap tipe data sudah berbentuk numerik, maka selanjutnya dilakukan proses pemisahan untuk data fitur dan data target. Sini untuk Y-nya, untuk X-nya yaitu df drop IPM axis sama dengan 1 dan YDF IPM, dan untuk X-nya di sini ini untuk X-nya menampilkan ini dan untuk Y-nya menghasilkan ini. Setelah dipisah maka dilakukan split data dan training data dan data test, yaitu testnya 0,3, random testnya sama dengan 8. Dan modelingnya di sini menggunakan form scalar, tree import decision tree classifier untuk menjalankan decision tree predict x test dan x trend-nya, yaitu akan menjumlahkan seperti yang di PPT tadi, yaitu set score-nya 0,99 dan test set score-nya 0,95. Evaluation modelingnya itu hasil skor akurasi dapat dari modelization tree maupun random forest cenderung lebih baik, sudah baik karena selisih akurasi antara data tes dan data trend kurang dari 5%. Dan sini menggunakan form scalar matrix, infor compression matrix, dan di bawahnya infor compression report. Di sini menghasilkan compression matrixnya dan di sini untuk full score reportnya. Dan di sini untuk kesimpulannya yaitu perbandingan model decision tree dan Carnegie-Hillborn bisa dikatakan sama-sama baik, namun pada percobaan ini algoritma decision tree mendapat tingkat akurasi 95%, sedangkan Carnegie-Hillborn KKN mendapatkan tingkat akurasi 98%. Maka algoritma KKN lebih baik daripada algoritma decision tree dengan selisih akurasi besar 17%. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.